again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di tempat yang berbahagia ini. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, tahu tujuan kita berkumpul di tempat ini? Non. Tahu nih Pak. Oh iya benar. Sebenarnya tujuan saya ada di sini adalah untuk memperjelas kepada ibu-ibu dan bapak-bapak tentang sistem pengairan tergenang. Ibu-ibu bapak-bapak tahu soal sistem pengairan tergenang? Tidak. Tahu. Oh, bapak juga nggak tahu? Nggak tahu. Kalau ibu? Tidak. Oh, oke. Sebelum saya akan memaparkan soal materi sistem pengairan tergenang, saya akan memberikan beberapa soal pamflet ini untuk ibu-ibu, untuk bapak. Oke, sama-sama. Jadi, setelah ibu-ibu, bapak-bapak membaca ini, saya akan memaparkan sedikit tentang sistem pengairan tergenang. Apa bapak-bapak, ibu-ibu setuju? Sangat setuju. Nah, terima kasih. Jadi, penggenangan terus-menerus akan membuat lahan padi menjadi tidak baik. Salah satu faktor hal-hal yang menyebabkan padi menjadi lahan sawah menjadi tidak baik adalah mengakibatkan terjadinya akumulasi lebih cepat dari N-organik karena adanya mineralisasi sumber N-organik. Selain itu, merubah sifat-sifat kimia tanah sawah antara lain kandungan O2 yang sedikit, kandungan CO2 yang berlebihan. Terjadi akumulasi H2S yang dapat meracuni tanaman sehingga tanaman menjadi kerdil. Selain itu, mengakibatkan kemasaman tanah meningkat. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Iya, Oke. Pak. Mengakibatkan ketersediaan unsur hara mikro berkurang. Dan yang ketiga, meningkatkan infeksi penyakit hama dan penyakit. Nah, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk menangani hal tersebut, apakah tahu strategi untuk menanganinya? Nggak tahu Tidak. Pak. Ya, tahu. Kalau ibu-ibu, Tidak. bapak-bapak, Nggak tahu, oh, Pak. siap. Jadi, saya memiliki dua strategi untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Yang pertama adalah sistem penggunaan intermittent. Nah, di situ adalah alternatif basah kering pengairan berselang. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu soal alternatif basah kering pengairan berselang? Tidak. Tidak tahu. Bapak tidak tahu ya. Jadi, pengairan basah kering berselang itu adalah untuk membuat tanah menjadi lebih tidak mineralisasi N-organik menjadi rendah. Selain itu, terdapat beberapa fungsi dari sistem pengairan basah kering, yaitu tidak mempengaruhi pertumbuhan maupun hasil padi dengan meningkatkan efisiensi dari air sebanyak 20%. Salah satu metode pengairan berselang yang dapat diukur secara praktis adalah pengairan basah kering dengan teknologi AWD. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu teknologi AWD? Enggak Pak. Apa Tidak. tuh? Oke. Teknologi AWD adalah teknologi alternate wetting and dry. Wih. Itu adalah alat untuk mengukur kebutuhan atau kapasitas air di sawah. Selain itu, sawah baru diairi apabila kedalaman muka air tanah mencapai kurang lebih 15 cm. Diukur dari permukaan tanah menggunakan teknologi AWD tersebut. Fungsi sistem irigasi intermittent. Nah, di sini pengairan berselang intermittent adalah pengaturan kondisi lahan dalam kondisi kering dan tergenang secara bergantian. Jadi pertama-tama itu diairi dulu, setelah diairi lalu dikeringkan. Nah, yaitu kondisi seperti ini ditunjukkan antara lain untuk satu. Apa? Ibu-ibu, bapak-bapak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Mantap. Yang pertama adalah menghemat air irigasi sehingga areal yang dapat diairi menjadi lebih luas. Jadi airnya itu bisa mengairi lebih banyak ke sawah. Ibu-ibu, bapak-bapak paham? Paham. Yang kedua, memberi kesempatan kepada akar tanaman untuk mendapatkan udara sehingga dapat berkembang lebih dalam. Jadi akar menjadi lebih cepat untuk merambat. Nah, yang ketiga, mencegah timbulnya keracunan besi. Dan yang keempat, mencegah penimbunan asam organik dan gas H2S yang menghemat perkembangan akar. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak tahu cara pengairan berselang? Tidak. Gue nggak tahu tuh. Nah, akan saya jelaskan soal cara pengairan berselang. Nah, yang pertama, saat menanam bibit air macak-macak.
Macam-macamnya segimana Pak? Air macak-macak secara berangsur tanah diairi 2 sampai 5 cm sampai dengan 10 hari. Nah, biarkan sawah mengering 5 sampai 6 hari. Setelah terlihat permukaan tanah retak, airi kembali airnya. Ibu-ibu mengerti, Bapak? Ngerti. Oke. Setelah terlihat permukaan tanah retak. Nah, tadi gimana? Setelah terlihat Macak-macak. Macak-macak. oke. Keringkan tanpa diairi 5 sampai 6 hari, lalu airi kembali. Nah, ulangi hal di atas hingga fase stadium pembangunan. Nah, fase keluar bunga hingga 10 hari sebelum panen diairi setinggi 5 cm. Ibu-ibu kalau misalnya bapak-bapak juga Iya. Aduh, ngantuk. nah, kalau padi sudah 10 hari sebelum panen, biasanya airnya dikeringi atau tidak? Dikeringin. Oh, dikeringi. Nah, seharusnya diairi dulu setinggi 5 cm. Kalau nggak ada airnya gimana Pak? Nah, makanya itu fungsinya untuk pengairan air berselang Oh. agar air lebih dapat dioptimalkan. Oh, Kemudian keringkan. Oke? Setelah Oke. setinggi 5 cm itu. siap. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, tahu Iya. keunggulan dari intermeter atau pengairan berselang? Nggak tahu. Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Yang pertama adalah penghematan konsumsi air. Oh. 2, tanaman lebih tenang rembah. Yang ketiga, memberi kesempatan akar untuk mendapatkan udara. Sebenarnya tadi saya udah jelasin, tapi ibu-ibu, bapak-bapak sepertinya nggak memperhatikan saya. Ngantuk. Oh, ngantuk ya. Ngantuk, Pak. Habis dari sawah. Oke. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu tahu prinsip pengairan berselang, Mbak Sakri? Kan baru dijelasin Pak, jadi nggak tahu. Oh, kan baru dijelasin masa nggak tahu sih. Ya Aneh maksudnya banget. Baik. Nah, prinsipnya itu pertama memonitor kedalaman air terlebih dahulu dengan menggunakan pipa yang saya sebutkan, yaitu teknologi AWD. Nah, yang kedua, ketika kedalaman air mencapai 15 cm di bawah permukaan tanah lahan sawah, kembali diairi sampai ketinggian setinggi 5 cm. Betul. Nah, yang ketiga, pada waktu tanaman padi berbunga, tinggi genggaman air dipertahankan 5 cm. Nah, setelah berbunga, untuk menghindari stres air yang berpotensi menurunkan hasil. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu mengerti apa yang saya jelaskan tadi? Ngerti, Mengerti. Pak. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin cukup sekian untuk materi yang saya paparkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala.